semua. Selamat malam. Jadi pada kesempatan ini kita diajak untuk mendengarkan beberapa hal terkait dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Felix Buku dalam kegiatan yaitu rencana tindak lanjut PKG. Jadi untuk materi rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen bola voli dengan komunitas belajar melalui sport education. Jadi materi itu akan disampaikan pada hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan doa oleh Ibu Maria Iyo. Ibu, dipersilakan. Marilah kita berdoa atas nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan surga, Tuhan Tuhan atas berkat dan perlindungan pada hari ini kami dapat berkumpul untuk mulai melaksanakan kegiatan pemaparan materi PKG oleh Bapak Felix Buku. Semoga materi yang kami terima pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan masing-masing. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Maria yang sudah membawa kita dalam doa pembuka. Kegiatan berikutnya sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili Ibu Wakasek Kurikulum untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kegiatan ini sangat luar biasa untuk tim PJKF, bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan untuk mencapai suatu keberhasilan nanti harus ada program kerja. Kalau program kerjanya bagus, terarah, saya yakin kegiatan ini juga akan berjalan dengan bagus. Terus yang berikutnya untuk yang pertama tadi tentang tradisional, kegiatan olahraga tradisional. Itu juga luar biasa. Semoga kegiatan itu bisa dikembangkan di lembaga kita ini. Kalau untuk voli kayaknya sudah terlaksana dengan baik selama ini. Jadi saya sarankan misalnya ada turnamen-turnamen bisa melibatkan dengan pemain voli putri kalau boleh untuk tim PJKF. Jadi harapan kami dari tim kurikulum dan juga mewakili kepala sekolah untuk memajukan kegiatan ekstra di lembaga kita ini dengan cara seperti ini, mengikuti turnamen-turnamen atau kita melaksanakan kegiatan olahraga yang membangun kebugaran siswa, kebugaran tubuh bagi siswa-siswi kita. Terima kasih banyak untuk tim PJKF atas kegiatan yang kalian laksanakan ini. Jangan putus asa, terus berjuang. Semoga kegiatan ini terus berjalan untuk tahun-tahun selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Yuk kita berikan aplaus. Jadi baik, untuk kegiatan berikutnya langsung saja pemaparan materi oleh Pak Felix Buku tentang rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek. Kesempatan seluas-luasnya dipersilakan. Oke, baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Mama Kepala Sekolah, Mama Pedi, dan juga rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktu untuk boleh hadiri berkaitan dengan pemaparan materi dari kami rekan-rekan PJOK sebagai kegiatan PKG. Oke, yang berikut saya langsung saja berkaitan dengan materi. Materi yang saya rancang dalam program ini yaitu rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dalam turnamen bola voli dengan komunitas belajar sekolah melalui sport education. Di bawahnya turnamen kompetisi bola voli antara kelas SMA Negeri Sekolah. Latar belakang, sport education adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membangun keterampilan tim, dan memberikan pengalaman belajar yang holistik dan konteks dalam PJOK. Merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain itu baik,
Murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya seperti menjadi pelatih, manajer, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas lagi menjadi analis pertandingan, jurnalis dan sebagainya. Saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi dan aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Saya juga bisa memberikan suara, voice, pilihan, atau choice dan kepemilikan atau ownership, memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, jelaskan dan evaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Seperti tadi yang disampaikan bahwa dalam rancangan ini kami berusaha sebagai fasilitator merancang program ini, lalu peserta siswa akan melaksanakan sebagai penyelenggara pelaksanaan pertandingan atau panitia pelaksana, mulai dari skor, jadwal pertandingan, terus aturan pertandingan, nanti siswa sebagai panitia. Lalu berikut saya akan jelaskan adalah turnamen bola voli antar kelas Esmaring Sosua. Melalui hasil diskusi kelompok belajar sekolah atau komunitas praktis Esmaring Sosua, dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, manusia, sosial politik, aset lingkungan alam dan aset fisik serta agama dan budaya, semuanya dapat dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk kegiatan turnamen bola voli ini, mulai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh siswa. Lalu dengan mengadakan turnamen bola voli antar kelas, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, mengalami tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka sendiri. Turnamen bola voli antar kelas ini dipilih karena ada banyak yang minat peserta didik melalui hasil survei dengan perwakilan murid dari setiap kelas, dan tentunya ini menjadi ajang penjaringan minat dan bakat khususnya dalam cabur bola voli yang sebagai bagian persiapan tim dari sekolah untuk mengikuti agenda tahunan atau event lainnya dalam kegiatan Liga Pelajar yang dilaksanakan pada setiap bulan April dan Mei setiap tahun. Selain di bulan April dan Mei sebagai Liga Pelajar, dan juga tentu ada event lain yang jika diundang dari pihak lain maka sekolah ini terlibat. Lalu berikut tujuan. Yang pertama, terwujudnya siswa yang berkarakter, beriman, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Lalu berikut, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Dengan kegiatan ini, mereka lebih nampak, lebih melibatkan diri berkaitan dengan permainan. Yang berikut, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu, penerapan konsep belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Ya. Yang berikut, capaian yang diharapkan dan langkahnya. Ini program yang dirancang yang akan dilaksanakan. Yang pertama, pemahaman tentang aturan permainan bola voli. Langkah yang pertama, pembahasan dalam technical meeting. Lalu perannya siswa menjadi panitia, peserta pelatih maupun wasit. Lalu di jadwalnya itu tanggal 11 Januari 2025. Ini Bapak dan Ibu bisa melihat ini bagian dari rancangan. Ketika siswa dilibatkan sebagai panitia, mereka akan melakukan dia punya proses seperti ini, mulai dari penyusunan jadwal, lalu kepanitiaan, dan ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dari kita dulu sebagai fasilitator. Dari segala macam kegiatan nanti mereka akan lakukan. Terus sampai di bawahnya kepemimpinan dan tanggung jawab, lalu menunjukkan pemilihan peran dalam tim dengan tanggal yang sudah ditentukan. Lalu berikut struktur program
dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, murid yang terlibat dari kelas 10 1 sampai kelas 10 7 baik putra maupun putri. Karena siswa ini saya ambil kelas 10. Nah, karena kelas 10 punya. Nah, yang berikut waktu kegiatan dilaksanakan pada semester 1 tahun, sebenarnya pertengahan semester ya, tapi ini nanti diagendakan di semester di tahun 2005. Nah, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi lokomotif atau peserta adalah komunitas praktisi yang terdiri dari guru maka PJK, terus mitra dengan pelajaran agama seperti ibadah, doa dan menumbuhkan iman dan kata. Terus KBS-nya Mapel Bindo, misalnya proposal spanduk, barikor misalnya. Terus protokol saat pembukaan dan penutupan kegiatan turnamen. Mitra dengan Mapel Seni Budaya, secara buka dance atau tarian atau vokal. Kalau misalnya dengan Mapel nanti, misalnya publikasi atau live streaming ya, melalui YouTube atau Facebook lainnya. Kalau balik kelas sebagai kreator ataupun pendamping dalam panitiaan. Peserta dan pihak lainnya yang terlibat yang berasal dari murid, mitra atau kelas, dan sponsor dari orang tua, murid dan pihak lainnya. Yang berikut pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya sejumlah 50 orang. Murid yang berjumlah adalah 90 orang dan masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia peserta wasit pelatih, penonton, dan peran lainnya dalam set. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas dan bisa digunakan untuk turnamen atau pertandingan bola voli. Sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen bola voli, mulai dari bola, lapangan, perlengkapan, dan peralatan voli lain. Yang itu rancangan evaluasi. Tanggapan implementasi dalam pelajaran masing-masing harus dievaluasi. Biasanya keseluruhan yang dilakukan pada akhir tahapan, terus refleksi penerapan SEM, di bawahnya ada beberapa hal berkaitan dengan evaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran, melihat pencapaian untuk pembelajaran dalam SEM, terus umpan balik dari murid, refleksi guru, kerja tim, dan evaluasi penerapan PPI, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Lalu yang berikut kemungkinan tantangan. Yang pertama, pengelolaan waktu. Itu jadwal yang mungkin padat atau keterbatasan waktu dapat mengaruhi penyelenggaraan. Itu yang sering terjadi. Motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Yang berikut, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan ataupun kepribadian konflik antara pemain. Lalu evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Lalu berikutnya, keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, ini kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembali ke masyarakat. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk Mohon maaf, baik, demikian hasil guru yang pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Haris terkait dengan pembelajaran yang berbasis proyek untuk turnamen bola voli yang dimana siswa adalah aktor di balik pelaksananya. di depan rumah. Jadi untuk hal-hal lainnya kita masuk langsung di sesi diskusi atau tanya jawab. Waktu dan kesempatan Siswa memarkirkan motornya di sebelah di jalan umum. Baik, terima kasih Bapak atas Roberto, kesempatan yang diberikan mohon untuk kepada sekarang saya. juga Pertama-tama saya ingin segera memindahkan motor tersebut ke lingkungan sekolah. materi baru pada kami sehingga pada kesempatan ini kami boleh Sekali lagi, tahun baru melalui materi siswa yang memarkirkan motornya berikut di saya ingin rumah bertanya Bapak sedikit mengenai Yoga, materi yang dipaparkan, mohon yaitu sekarang juga adakah pindahkan tindak motor lanjut tersebut ke dalam setelah kelas. melakukan turnamen melihat Lebih banyaknya cepat, lebih bakat-bakat yang ditampilkan oleh peserta didik selama turnamen berlangsung. Cepat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kami urus mohon bantuan itu dengan siswa itu. Memang selama ini
yang parkir motor dampak di dari rumahnya Om tsunami Iga selama ini memang kalau sebaiknya melihat segera sekitar dorong motor ini 70-80%. ke kompleks Nah Polri. itu terbukti setiap kali saya bersama dengan guru saya Pak Hano Karena di itu rumah seringkali saya orang di mana akses keluar masuk momen rumah itu turnamen merasa Poli terganggu. 14 ini menjadi acuan untuk kami sebagai guru, dan tidak hanya kami sebagai guru juga kepada guru wali kelas disimpan di bisa menilai langsung kedorong. timnya atau kelasnya Cepat. yang berpotensi atau punya bakat di dalam permainan voli baik putra maupun putri. Sehingga dari kemampuan yang dimiliki oleh anak ini, nah kami bisa mendapatkan atau memperoleh squad yang nanti kami akan rekrut dalam persiapan event-event yang ada di wilayah Kabupaten Ngada. Mungkin dari saya bisa, mungkin ada yang mau menanggapi. Tidak ada. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dipersilakan kepada teman-teman yang lain yang hendak bertanya. Mungkin dari Pak Hano atau Ibu Desi yang memiliki bakat dalam hal spike, dalam hal smash. Mungkin saya. Oke, dari Pak Hano. Dari saya itu tentang apa dampak positif setelah melakukan turnamen permainan bola voli antar kelas. Oke, baik. Terima kasih Pak Pano. Berkaitan dengan dampak positif itu kurang lebihnya itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Martina tadi. Memang dampak positifnya jelas. Yang pertama kita lihat soal berkaitan dengan karakter siswa. Di sini mereka dapat menanamkan nilai karakter. Ya, bagaimana mereka rasa memiliki tim. Lalu ketika peserta tersebut ada yang artinya dia dikategorikan sebagai pemain yang cukup bagus kan. Nanti kita akan rekrut. Nah, kita ambil dia sebagai tim squadnya Semalso. Mungkin turnamen yang kita laksanakan tidak hanya di lingkup wilayah Kabupaten Ngada, mungkin di luar Kabupaten Ngada. Ketika diundang peserta atau anak-anak ini kita bawa mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Mungkin itu saja. Baik, demikian hasil paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Felix terkait dengan pembelajaran voli berbasis proyek yang akan dilaksanakan oleh siswa SMA Negeri 1 Suat. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Untuk menutup kegiatan kita ini, saya minta kembali kepada Ibu Martina untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih.